Jadi untuk materi kita hari ini kita melanjutkan lagi materi yang sebelumnya, dimana materi sebelumnya itu kita bahas tentang font styling ya, baru di font style. Berarti di hari ini saya rasa kita bisa mulai langsung ke materi text styling dan juga styling untuk background ya. Silakan dibuat dulu ininya ya, filenya. Kalau saya di sini saya bikin namanya adalah text styling style.css. Kalau kalian mau bikin ininya dulu nggak apa-apa, karena memang nanti kita ya beda-beda lah ininya filenya, tapi tetap di dalam satu folder yang sama. Nah, ini semuanya udah saya share ya di meeting pertemuan kedua di di ini kalian Google Drive. Jadi nanti silakan dicek, karena saya selalu kasih Google Drive di setiap kelas yang saya coba bawa. Jadi nanti silakan dicek. Mungkin itu sekitar 3 bulan lah ya, 3 bulan waktu kalian untuk backup. Nanti kalau misalnya udah lewat dari 3 bulan itu akan saya hapus kayak gitu. Jadi pastikan sudah di backup semua, terus nanti bisa dipelajari ulang gitu, karena kan itu Google Drive gitu, takutnya penuhan juga Google Drive saya, jadi akan saya hapus. Oke, jadi kita coba lanjutkan lagi. Kemarin itu sampai di mana kemarin materi saya? Bentar. Bukan materi yang saya ini ya. Berarti kita masuk ke text styling. Jadi kita sekarang masuk ke dalam text styling. Share screen-nya nggak nampil. Loh. Nggak nampil kah? Semuanya nggak kelihatan kah? Oke. Sip. Jadi hari ini kita coba masuk ke text styling, dimana text styling yang akan kita pelajari itu mencakup beberapa hal ya. Yang pertama itu ada yang namanya color. Jadi kalau misalnya nanti kita ingin mengubah color ya, kita taruhnya di bagian color, bagian text styling ini. Terus ada text align, ada juga text indent, ada text decoration, text transform, apalagi ya, letter, ada juga letter spacing. Jadi sebetulnya ini bagian kecilnya ya, ini bagian kecil dari text styling. Ada banyak yang nanti bisa kalian pelajari. Mungkin nanti di lain waktu saya coba untuk share situs-situs yang memang bisa kalian gunakan untuk mempelajari banyak properti-properti yang ada di dalam cascading style sheet gitu ya. Sebetulnya nanti mungkin kita coba untuk ambil juga ya resource yang ada di luar. Oh iya, ini terakhir ada word spacing ya. Jadi ada letter spacing, ada word spacing. Jadi ada dua untuk spacing kata dan juga teks gitulah. Nah, saya coba berikan dulu di sini penjelasan tentang color ya. Color ini difungsikan untuk mengatur lah ya, memberikan atau mengatur warna pada teks. Pada teks. Nah, kalau text align di sini ini untuk mengatur format ya, format teks lah. Jadi teks itu kan ada formatnya ya. Kadang kalau kita buka Microsoft Word itu ya formatnya ada justify, ada rata kanan, rata kiri gitu ya, ada left, right, terus juga ada center kayak gitu. Nah, nanti prinsipnya sama juga. Nah, kalau ini untuk mengatur indentasi teks. Nah, ini untuk teks indent. Jadi indentasi itu yang teks menjorok ke dalam. Kalau dulu kita belajar di bahasa Indonesia, seringnya guru tuh bilang kalau misalnya mau bikin paragraf baru, pastikan ada teks yang menjorok ke dalam, yang menandakan bahwa ya ini adalah paragraf baru gitu loh. Jadi itu yang dinamakan dengan indentasi atau teks yang menjorok ke dalam. Terus ada juga text decoration. Ini fungsinya untuk
mengatur dekorasi teks. Ya, dari namanya aja decoration ya. Jadi nanti ada beberapa teks yang memiliki bawaan underline gitu untuk text decoration seperti hyperlink. Jadi nanti kita coba pelajari juga tentang text decoration, di mana text decoration ini bisa underline, bisa upper, bisa middle gitu. Jadi kita coba pelajari nanti satu-satu. Ada juga text transform, fungsinya ini untuk mengubah menjadi uppercase ya, lowercase, dan capitalize. Capitalize ini nanti kalau kita pengen buat dia itu setiap huruf di awal kalimat itu selalu huruf besar, itulah capitalize. Nanti kita coba cek penggunaan dan fungsinya itu seperti apa. Terus di sini ada letter spacing, mengatur space atau jarak ya, jarak antar lah ya, antar huruf. Terus kalau yang bawahnya ini saudaraan ya, dia untuk kata. Jadi ini adalah penjelasan untuk setiap properti yang ada di dalam text styling, di mana satu persatunya memiliki banyak sekali properti. Jadi yang kalian pelajari di sini ada sekitar 7. Namun properti value-nya ada banyak gitu. Ada yang kalau color apalagi ini ada berapa miliar warna ya. Jadi kita coba untuk pelajari satu-satu. Oke, kalau misalnya kalian pengen catat boleh, kalau misalnya pengen maksudnya mau barengin gitu ya, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ketinggalan ya. Kita coba untuk pelajari dulu tentang color gitu ya. Di sini saya coba untuk buka materinya dengan menggunakan property color. Jadi property color ini asik nih untuk dibahas karena ada beberapa cara kita untuk membuat sebuah color. Nah, di sini saya coba untuk berikan dulu struktur penggunaannya, yaitu yang biasa selektor, kurung kurawal, kurung tutup kurawal. Di sini kita berikan propertinya apa, terus titik 2 value-nya apa gitu. Jadi nanti di sini kan kita menggunakan propertinya adalah color ya, berarti saya ubah properti menjadi color. Nah, color ini bisa menggunakan nama warna. Nama warna tuh contoh dalam bahasa Inggris ya, jangan kalian coba-coba pakai bahasa Indonesia, nggak akan muncul. Misal red, terus juga ada blue ya, kayak gitu-gitulah, itu nama warna. Atau bisa menggunakan RGB. RGB itu apa? Red, green, blue. Atau bisa menggunakan hexadecimal untuk yang warna ya. Jadi silahkan dipilih. Nggak usah semuanya tuh dipakai ya. Satu aja yang dipakai. Saya kasih contoh. Let's say di sini ada H1 ya. H1 di sini tuh tidak memiliki warna apa-apa gitu. Nah, ini saya coba untuk ganti dulu. Pastikan, saya ingatkan sekali lagi, file yang ada di dalam sini itu harus sama dengan file yang kita buat di sini ya. Kalau ini kan masih font style ya, materi kemarin, saya ganti dulu jadi text style kayak gini. Baru nanti saat dia sudah terhubung, kita coba open in other browser dan kita coba cek seperti apa jadinya. Nah, jadinya itu seperti ini. Bentar, nge-lag, ada masalah nih kayaknya. Set. Saya coba opennya di sini ya, agak kecil saja. Wih, kok lama? You can't. Wih, tumben. Kok karena lagi? Ini deh. Warnanya hitam ya, masih tidak ada warna apa-apa. Nah, di sini saya coba untuk ganti, berarti kita panggil selektornya apa? Ingat, selektor itu bisa berupa tag HTML. Jadi jangan sampai lupa tuh untuk selektor yang ada di dalam CSS. Nah, kita bisa panggil H1, terus kita ganti apa propertinya? Color, samain dengan yang ini ya. Jadi color, misal saya ganti menggunakan nama warna. Nama warna tadi saya bilang ada warna red. Misal warna red itu kan, ini kan nama ya, bukan sebuah kode, dia nama aja, tapi dalam bahasa Inggris. Saat kita refresh, nah warnanya jadi red semua. Oke, itu yang pertama. Terus ada juga apa? RGB. Berarti kita bisa menggunakan RGB. Kita coba untuk menggunakan RGB.
kayak gini. Nah, di sini ada pemilihan RGB atau red, green, blue. Dimana kalau kita ingin membuat dia menjadi warna merah, kita perlu untuk mengatur si ininya ke warna merah gitu. Berarti kalau misalnya warna merah itu semuanya itu harus full ya, full ke sini. Bentar. Red itu kalau nggak salah 255, sini 255, sini 255, benar nggak? Isora. Red itu warna red itu, sorry, ini 255, ini 0, ini sebenarnya bisa kita klik dari sini sih ya kalau misalnya kalian pengen coba. Nah, 25500 itu untuk kode RGB-nya merah ya. Sorry nih, saya kurang sering mainin warna karena kalau mau pakai RGB ini lebih cocok sama orang yang paham campuran warna-warna gitu ya. Nah, nanti warnanya tetap merah, ini sama ya. Jadi yang atas sama yang bawah itu sama. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan hexadesimal. Nah, hexadesimal untuk merah itu pagar F 2 kali 0000, 4 kali ya. Jadi kalian bisa gunakan salah satu aja, nggak usah semuanya ya. Kalau semuanya nanti nama pemborosan gitu ya. Kalau semuanya kita serakah gitu. Jadi silahkan digunakan salah satu saja. Oke, kita lanjut lagi ke text align gitu ya. Text align. Nah, untuk text align ini tadi fungsinya adalah untuk mengatur format teks. Jadi kalau kita ingin mengatur format teks, gunakan saja text align. Di sini saya coba untuk ambil ini ya, strukturnya. Saya paste di sini, saya ganti jadi text align. Strip line. Nah, di sini itu kita bisa pakai ada left, ada center, left, ada center, ada right, dan juga justify. Oke, kita coba tes. Di sini karena nggak ada teks yang memang bisa dibuat menjadi bukan nggak bisa dijadiin center ya, tapi saya mau coba untuk bikin justify. Di sini saya coba untuk bikin paragraf dengan teks panjang yaitu lorem 50. Jadi nanti silahkan kalian gunakan saja. Ini namanya dummy text, disediakan di Visual Studio Code, jadi secara cuma-cuma. Ini kita refresh. Nah, ini kan ada teks panjang ya. Kita bisa coba untuk ubah gitu. Kita ubah seperti apa? Coba kita tes di sini. Berarti selektornya adalah paragraf dong. Ingat, di sini paragraf yang kita panggil, dan teks yang panjang ini punyanya paragraf. Jadi kita panggil paragraf, kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup. Ini namanya kurung kurawal ya. Jangan sampai kebalik. Ini kurung buka, kurung tutup. Ini kurung kotak. Nah, ini kurung kurawal. Nih, ini beda nih tiga-tiganya. Fungsinya pun beda. Oke. Terus kalau untuk itu kita coba panggil propertinya itu adalah text line, di mana text line ini bisa tadi ya, bisa center. Kita coba tes dulu yang center. Dia akan ke tengah nih, teksnya semuanya akan ke tengah. Hanya untuk yang paragraf ya. Kalau yang H1 kan nggak kita panggil, jadi dia nggak ke tengah. Kecuali kita gunakan operator koma. Misal kayak gini, koma H1. Nah, ini cara bacanya adalah P dan H1, tolong teks lainnya menjadi tengah gitu. Jadi nanti semuanya akan ada di tengah. Tapi kita nggak mau panggil H1-nya, kita cuma pengen panggil yang P-nya aja. Nah, ini kalau dia di tengah seperti ini. Terus kalau dia di kanan gitu ya, kayak orang Arab gitu kan, dia biasa baca dari kanan. Nah, dia akan seperti ini. Kalau left itu udah jadi defaultnya orang Amerika, orang Indonesia, jadi nggak perlu kita ubah-ubah lah ya. Kecuali kalian browsernya dari Arab. Terus ada juga tadi ya justify. Nah, justify kayak di Word, dia akan rata kanan kiri. Dia akan membuat supaya yang kiri dan kanan itu terlihat rata dengan cara memberikan space atau mungkin ya gimana caranya supaya semua tempat itu terisi gitu ya. Nah, itu untuk yang text align, teman-teman. Kita lanjut lagi, di situ ada text indent. Nah, text indent ini saya coba untuk bikin judul dulu ya. Dan juga ini. Nah, ini berarti text indent. Nah, ini
Kalau text indent dia berupa ukuran. Ukuran tuh maksudnya apa? Dia bisa pixel, dia bisa persen, dia bisa em dan lain-lain lah ya. Kalau kalian nggak mau repot, gunakan pixel aja gitu. Kalau nggak mau mikir banyak-banyak apa sih itu apa sih itu persen gitu ya, persentase, ya gunakan saja udah yang pixel. Itu yang paling gampang lah ya. Satuan internasionalnya ya menggunakan pixel. Satuan internasional untuk sebuah apa, desain, digital design lah ya. Oke. Nah, di sini penggunaan text indent seperti yang tadi saya bilang, dia biasanya digunakan untuk paragraf gitu ya. Jadi di sini kan ada satu paragraf nih. Nah, ini saya pengen masukkan, dia ada teks menjorok ke dalam. Nah, itulah yang dinamakan indent. Berarti yang kita panggil apa? P-nya lagi. Nah, P ini kan sebagai selektor ya. Terus di sini kita panggil text indent seperti ini. Misal saya masukkan 20 pixel gitu ya. Saya ingin dia terlihat lebih menjorok ke dalam sebanyak 20 pixel. Nah, nanti dihitung nih 20 pixel itu semana. Kita refresh, nah dia masuk sebanyak 20 pixel. Kalau misalnya kalian masukin lagi, misal aduh kayaknya kurang masuk nih dia nih, 50 pixel boleh. Jadi kalau mau ditambahin ke dalam ya silahkan diperbesar untuk ukuran pixelnya. Itu untuk text indent. Kita lanjut lagi, ada text decoration ya. Next ada text decoration. And then di sini saya coba untuk berikan struktur. Yang penting itu adalah kita panggil text decorationnya. And then text decoration ini yang tadi saya bilang dia bisa underline. Terus juga dia bisa dia bisa non dulu ya, non tidak ada lah ya. Dia bisa underline, dia bisa line through. Gimana tulisan line through ya? Through. Gini. Terus dia juga bisa overline atau di atas ya. Jadi ada 4 sebetulnya, yang non itu nggak ngikut. Yang non ngikut, sorry. Yang pertama ada non, underline, line through, and then overline. Nah, kita coba untuk lihat penggunaannya seperti apa. Sebenarnya kita bisa gunakan yang H1, tapi karena lebih asik menggunakan P, jadi saya coba pakainya yang P ya. Di sini saya kasih text decoration. Misal yang pertama kali kita tes itu adalah underline. Jadi nanti dia akan diberikan sebuah underline gitu ya, atau garis bawah lah. Terus kita bisa juga bikin dia kayak di tengah ya, in the middle of the text. Misal kita jadiin line through. Kita coba cek, saya refresh, nah dia ada di tengah. Kayak teks yang salah gitu ya, atau teks yang udah dikerjakan. Kalau misalnya kalian pernah buka iPad atau mungkin di Apple gitu ya, kalau kalian ngechecklist sesuatu yang pernah kalian lakukan di Note, dia biasanya jadi garis kayak gini gitu. Atau sesuatu yang salah pun diberikan garis seperti ini. Kayak promo-promo tuh itu kan diberiin garis, and then dia dikasih di sini diganti teksnya jadi apa gitu kan. Nah, itu penggunaan line through. Terus juga ada overline. Overline ini ada di atas ya. Ini saya kasih space biar dia enggak ini. Nah, nanti kalau kita refresh dia naik ke atas. Ini tuh sama kayak kalau kalian buka note ya, balok note di musik ya kan, pasti selalu ada note di atasnya seperti garis di atas seperti ini. Terus nanti ada note-note kita kan. Nah, konsepnya sama lah kayak gitu. Jadi silakan disesuaikan dengan project yang akan kalian coba pakai lah nanti. Di sini saya bikin defaultnya aja non ya. Non itu default, jadi nilai default. Ya sebenarnya ada beberapa bawaan lah ya. Ada beberapa teks yang memang dia, waduh, kok terputus. Oke, sorry, ini terputus nih. Masih ada ya, ini saya ya. Coba tolong absen dulu, soalnya barusan terputus. Halo. Guys, apakah share screen-nya? Kanata masih ada nggak share screen saya? Masih ada normal. Normal ya. Tiba-tiba tadi terputus soalnya, sorry. Mungkin kuota saya habis. Ya. Oke.
Oh enggak. Sip, kita lanjut lagi. Kalau misalnya habis, saya mau beli dulu soalnya. Alright. Jadi itu tadi ya text decoration. Next kita coba lanjut lagi materinya ke apa nih? Text transform ya. Jadi kita lanjut lagi ke text transform. Jadi di text transform ini tetap ada ini ya strukturnya. Di sini ada text transform, dimana text transform ini dia bisa jadi lowercase, dia bisa jadi uppercase, and then the last one is capitalized, something like that. Nah, capitalize. Nah, untuk yang capitalize ini atau kapital ya, huruf kapital di awal. Nah, itu nanti bisa kita gunakan seperti ini. Let's say di sini saya pengen lihat dulu ya teks kita itu seperti apa. Nah, teks kita kan sebetulnya ini ada huruf kecil, ada huruf besar ya. Huruf besar itu hanya ada di bagian awal saja setelah titik. Ya, setelah titik kita cari titik. Ya, yang inilah ya. Ini juga ada huruf besar di awal. Nah, itu yang dinamakan capitalize ya. Huruf besar di awal itu dinamakan capitalize. Jadi di sini saya coba panggil lagi paragrafnya. Saya ganti text transform. Ya, misal saya mau jadiin uppercase. Jadi semuanya saya pengen jadiin huruf besar. Nah, bisa ya. Jadi menggunakan kode pun bisa. Jadi misal kita bikin teks udah panjang nih, ada 5.000, kan nggak mungkin kalian ganti satu-satu, bener nggak? Terus yang paling gampang kalian lakukan menggunakan text transform, atau mungkin kalian bisa tes menggunakan ya mungkin ada alat khususnya kali ya. Kalau dibikin dari ulang kan capek. Terus juga ada lowercase. Let's say semuanya itu udah jadi uppercase gitu kan. Tapi kalian ternyata salah nih. Kan nggak mungkin kalian ngerjain 2 kali, bener nggak? Jadi kalian udah ngubah jadi huruf besar semua, tiba-tiba salah. Bos kalian mintanya, sorry, maunya lowercase. Kalian ubah lagi sendiri, manual. Waduh, bisa udah apa 20 tahun duluan ya kan. Nah, ini kita coba refresh. Nah, nanti semuanya jadi lowercase gitu kan. Nah, habis itu yang terakhir itu ada yang namanya capitalize. Nah, capitalize ini ketika kita ingin membuat semuanya itu huruf besar di awal. Nah, itulah yang dinamakan capitalize. Nah, nanti semua yang di awal teks atau kalimat itu akan jadi huruf besar. Nah, sebetulnya di sini juga ada noun ya. Setelah noun itu bawa apa? Default lah ya. Dia memang secara defaultnya itu adalah ya ini gitu ya. Nggak ada tambahan gitu. Memang bawaan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada letter spacing and word spacing. Khusus untuk yang letter spacing dan word spacing mungkin saya coba gabung ya, karena kebetulan dia sama dan juga penggunaannya mirip-mirip. Jadi saya coba untuk panggil di sini letter spacing dan word spacing. Letter spacing dan and word spacing. Right. Penggunaannya seperti ini. Saya coba untuk berikan nih ya. Di sini berarti bisa letter spacing. Nah, dia sama-sama ukuran ya. Ukuran karena dia sebuah space gitu ya. Jarak lah. Nah, bisa pixel, persen, em dan lain-lain. Em nggak perlu saya masukin deh. Pixel dan persen dan nah di sini saya coba copy paste karena di bawahnya itu sama. Sini saya tinggal ganti aja ini menjadi word spacing. Oke, jadi silakan nanti dipilih lah ya. Nah di sini let's say kita pengen memberikan jarak gitu ya antara teks di sini. Mungkin kalian ngerasa kayak ini terlalu sempit gitu ya. Saya pengen dia masih nggak kelihatan kah Andrew? Coba. Sorry. Kak Nata kelihatan nggak? Oke.
Kelihatan bang. Oke, thank you Kanata. Oke, kalau udah kelihatan ya. Soalnya tadi kata Kak suka ngilang-ngilang bang share screennya. Iya kah? Kak Nata suka ngilang-ngilang juga nggak? Ya aku normal sih. Normal ya, mungkin Cuma ya. emang agak delay dikit. Oh, beda delay beda Heeh. ngilang ya. Beda delay beda ngilang. Kalau delay mungkin karena jaringan Ya. saya atau mungkin karena jaringan kalian. Tapi kalau hilang Mm-mm. itu beda cerita nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Nanti akan ada ininya kok. Apa? Codingannya. Jadi nanti bisa kalian pelajari lagi. Yang penting tuh dengerin gitu. Kalian paham dari apa yang saya jelasin, and then kita coba untuk saling tanya aja. Nanti kan ada sesi pertanyaan tuh ya kalau misalnya bingung. Oke, kita lanjut. eh di sini tadi saya pengen ngapain tadi ya. Oh iya, ini saya pengen berikan ini ya, pengen berikan spasi lah ya, atau jarak. Kita bisa panggil, let's say di situ kan berarti ada selektor P gitu ya. Nah ini saya panggil misal letter spacing dulu sekitar 5 pixel aja lah. Gitu, ini aja udah jauh ini sebenarnya. Letter spacing itu tadi apa? Dia memberikan jarak atau mengatur space atau jarak antar huruf. Jadi ketika kita berikan letter spacing, nah nanti dia ada space antar hurufnya. Tuh kayak gini. Ini ada 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya word spacing. Nah, ini saya copy aja. Kalau word spacing berarti dia antar ini ke ini. Tapi kalau letter spacing dia satu-satu nih. Nah, itu letter spacing. Nah, ini saya refresh. Nah, ini oh nggak kelihatan jelas ya. Saya coba berikan sekitar 20 deh. Kalau 20 pasti kelihatan. Tuh. Jadi antar ini ke ini itu 20, ke ini 20 kayak gitu lah ya. Jadi ini adalah fungsi dari letter dan word spacing. Nah, mungkin kalau kalian pengen eh apa namanya? Ada ya kelihatan bagus di inian kalian, kalian paham kode-kodenya. Nah, di sini bisa kalian bikin seperti ini. Oke, Tio nggak kelihatan layarnya. Bentar, saya coba untuk unshare screen ya. Kalau gitu ceritanya. Saya sebentar, saya balikin lagi ke sini. Saya masukin lagi, saya allow lagi, saya keluarin lagi. How about now? Is it clearly look? Kelihatan nggak sekarang, Tio? React ya kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan juga kasih tahu juga. Aman, nice. Mungkin ada sedikit itu kali ya. Harus di refresh, nggak apa-apa. Selama itu membantu. Nah itu untuk yang letter spacing. Jadi untuk yang text styling udah habis, kita lanjut lagi berarti ke yang background. Nah untuk yang background di sini tuh ada sedikit banyak juga. Di sini kita bikin berarti background style .css. Untuk background style ini saya coba untuk bikin judulnya background styling ya. Nah, background styling di sini kita akan coba pelajari beberapa juga ya, dimana diantaranya itu ada background color, ada background image, ada background repeat. Oh, position dulu. Position. Repeat dulu kah position dulu ya? Repeat dulu sih. Repeat. And then background position. And then background. That's all I think. Oh wait, hold on. Uh, sebetulnya ada banyak atau ada berapa ya? Kalau background itu, oh iya benar, dia cuma ada 4 yang kita coba bahas. Sebetulnya ada background size kayak gitu ya. Ini bisa juga nih, saya coba masukkan. Kalau size itu sebetulnya bentar. Ya kalian bisa pakainya nanti cover atau apalah ya. Kita coba masukin aja dulu. Jadi untuk background styling ini pun penting untuk teman-teman. Kenapa? Karena website itu jarang ya dia kalau nggak pakai background image, pasti ada aja. Nah,
Gimana cara pakainya? Yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah mengambil sebuah gambar. Di sini saya ada gambar kesukaan saya yaitu Harley Quinn. Saya coba masukkan ke sini ya. Nah, ini Harley Quinn nih, saya suka banget nih sama karakternya. Nah, kita coba untuk nanti gunakan gitu ya. Pastikan kalian sudah memiliki sebuah image. Nanti saya share juga gambar Ibu Harley. Nah, di sini kita coba untuk pertama itu adalah background color. Kita belajar dulu tentang background color. Nah, hierarkinya sama ya dengan yang background. Oh, sorry, saya harusnya jelasin dulu ya. Right, jadi di sini fungsinya untuk mengatur warna background kayak gitu ya. Ini saya hapus dulu kalau gitu karena saya harus jelasin. Kalau image ini untuk mengatur ya dan memberikan gambar pada background. Kemudian repeat mengatur repetition atau pengulangan pada gambar. Terus position ini fungsinya untuk mengatur posisi pada gambar di background ya. Jadi pastikan gambar di background, jangan sampai gambar yang lain gitu kan. Nah, ini juga ya di background. Nah, kalau size berarti untuk mengatur ukuran gambar pada background. Right, barulah kita masuk. Yang pertama itu adalah background color. Nah, background color ini hierarkinya sama dengan yang teks tadi ya. Saya ambil dulu. Ya kita ambil ininya lah ya. Struktur. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja background, something like this, and then strip ya. Nah, dia nama warna juga sama lah ya. Jadi nanti silahkan kalian panggil. Let's say di sini ingat bahwa body adalah selector. Jadi saya panggil di situ body. Di sini ya. Oh sorry, background. Nah ini dia. Di sini saya panggil untuk yang background color ini itu adalah selector adalah body. Terus di sini saya coba untuk tulis background color, and then saya coba ganti jadi red. Kita coba cek website kita. Lihat semuanya di sini backgroundnya masih warna putih, tapi saat saya refresh, woi, kok nggak ngubah? Wait. Oh, sorry. This is still happen to me. Ini harusnya kita ganti dulu ya text stylenya jadi background style. Nah, ini saya refresh. Nah, sekarang backgroundnya udah jadi warna merah. Nah, atau mungkin kalian bisa gunakan yang tadi ya. Bisa menggunakan hexadesimal. Hexadesimalnya itu pagar FF00000. Nolnya 4 kali. Kalau background color untuk RGB-nya itu adalah 255 0000 gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen yang merahnya aja yang cenderung muncul ya. Padahal saya udah belajar hierarki warna nih di kampus, tapi masih aja lupa. Kayak gitu. Itu untuk yang background color. Terus ada yang background image. Ya. Background image. Nah, background image ini juga strukturnya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip lagi. Sama. Kita tinggal panggil aja di sini background image. Terus di sini yang kita gunakan itu adalah URL kayak gini. Nah, pakai petik ya. Set. Nah, jadi nanti kita kalau mau manggil sebuah image di dalam background ya kita gunakan URL. Kita coba panggil body. Terus di sini saya gunakan background image. Terus saya panggil URL. Nah, di sini namanya wajib sama yang kita panggil di sini, 1.jpg ya, 1.jpg. Nanti saya refresh, muncullah ininya Mbak Harley. Nah, ini adalah penggunaan background image.
Terus setelah background image itu ada background, seharusnya tuh background size dulu ya. Kita coba kecilin dulu deh, biar dia make sense gitu ya. Background size, let's say di sini kita bikin strukturnya itu adalah background size. Nah kalau untuk background size ini saya lupa ada apa aja, cuman ya dia bisa ukuran juga ya, dia bisa berupa ukuran itu pixel ataupun persen dan lain-lain ya. Dimana di sini sebetulnya ada lagi tambahannya, kita coba cek aja ya. Kita ada background size. Nah ini bisa auto content sama cover, berarti ada content cover di sini atau contain sama cover. Kita coba tes untuk yang cover dulu. Jadi nanti dia akan ngikutin covernya. Oh, nah nih kayak gini. Cover dari mana? Cover dari si seberapa besar website kita. Apa? Kayak dia itu ngikutin ukuran dari si browser kita lah. Nah itu kalau untuk yang cover. Kalau untuk content, katanya di sini tuh specify to the size. Wait. Biasanya di sini tuh ada. Oh, ini dia. Scale the image while preserving its intrinsic aspect ratio, if any ya, to the largest size such that both its width and its height can fit inside the background positioning area. Kita coba teks deh. Jadi dia kalau bisa tuh belum ini contain ya bro. Stop. Nah kayak gini. Ini kalau untuk konten itu mirip-mirip sama yang cover, tapi dia apa namanya? Oh enggak mirip ya. Kalau cover tadi dia mengikuti layar, tapi kalau ini dia ngikutin dari si gambarnya gitu. Si gambarnya tuh sebesar apa? Nah itu yang akan dimunculkan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan ukuran asli ya gunakan contain. Tapi kalau kalian ingin dia supaya ngikutin si ini kita browser kita ya gunakan yang cover. Karena kalau cover itu dia akan ngikutin besarnya website kita atau ya biar dia responsif lah ya. Nah, setelah background size baru kita belajar tentang background repeat gitu ya. Sorry agak ngacak ininya, cuman sama lah ya. Repeat. Nah, di background repeat ini sama aja ininya. Tinggal kita ganti saja di sini background strip repeat. And then di sini itu untuk code-nya itu ada banyak juga ya, ada no repeat, ada repeat. Udahlah, ada pasti repeat ada, terus ada repeat strip X and repeat strip Y. Jadi kalau untuk yang repeat no repeat udah pasti tidak ada repeat lah ya. Kalau repeat ya udah pasti ada repeat. Nah, repeat X, repeat Y ini fungsinya kalau X itu horizontal, Y itu berarti vertical kayak gitu. Soalnya layarnya sering hilang. Bisa, tenang aja. Saya bakalan share kok. Cuman ya gitu ya, tunggu nanti gitu, karena ya itu tadi yang saya bilang ngerendernya sama ininya kemarin nge-lag. Jadi saya kalau bisa sih ingetin karena saya orang pelupa. Saya coba untuk panggil di sini background repeatnya karena di sini ada repetition ya. Kita lihat website kita. Nah ini kan repeat nih. Si Harley Quinn-nya ada 2. Itu kan repetition atau pengulangan. Kita nggak pengen ada kayak gitu. Berarti kita panggil background repeat. Gitu. Nah repeatnya kita mungkin panggil no repeat. Jadi artinya tidak ada pengulangan. Jadi saat saya refresh, nah si repeat yang bawahnya itu nggak ada lagi. Gitu. Jadi sekarang website kita full hanya dengan satu Mbak Harley gitu. Itu kalau no repeat ya. Sekarang kalau misalnya kita bikin repeat udah pasti mengulang, tapi kita coba tes untuk repeat X, berarti dia akan mengulang sebanyak X. Loh ini saya refresh kok nggak ada X nya. Kenapa? Karena kita belum besarin ya. Sorry, repeat X ini tidak akan berlaku kalau kalian pakai cover. Jadi background size coba ganti jadi contain. Nah nanti saat kita refresh baru deh ada dia yang sebanyak horizontal gitu ya. Terus kita coba tes untuk yang vertikal.
Ini saya refresh. Nah sekarang dia ada repeat secara vertikal. Kalau tadi kan secara horizontal, sekarang vertikal. Tapi di sini saya tidak ingin menggunakan repeat, jadi saya pakai no repeat dan cover dan background size-nya adalah cover. Jadi nanti saat saya perbesar, nah dia akan seperti ini looknya, lebih bagus lah ya. And then yang terakhir itu adalah kita mempelajari tentang position. Jadi background position. Nah, untuk background position ini fungsinya adalah untuk positioning. Positioning apa? Positioning gambar background kita. Kita tinggal panggil aja di sini background strip position. Nah, di sini itu dia itu secara horizontal dulu apa vertikal ya? Sebentar, saya lupa ininya. Seingat saya sih kalau nggak salah ya, ini horizontal dulu baru vertikal gitu. Tapi takut salah, jadi saya coba buka materi dulu sebentar. Nanti kita kecilin dulu ya gambarnya supaya kita bisa tahu. Oke. Oh, vertikal dulu baru horizontal. Berarti kita menulisnya seperti ini ya. Vertikal, horizontal. Loh, maksudnya gimana? Saya coba jelasin dulu satu-satu ya. Di sini ada notes tambahan. Jadi maksudnya yang pertama itu adalah vertikal. Vertikal itu memiliki beberapa tempat gitu ya. Kalau kita lihat berarti ada atas, tengah, bawah dong. Berarti ada top, center, sama bottom kan gitu ya. Nah, terus kalau yang kedua itu horizontal. Horizontal itu kan ada left, center, right. Jadi nanti silahkan dibuat seperti itu ya, center, right. Nah, untuk yang vertikal dan horizontalnya pastikan kalian ganti menggunakan ini gitu ya. Nggak bisa kalian tulis vertikal horizontal, nggak akan muncul gitu ya. Kita coba bikin body, terus saya coba panggil background ini ya, position, and then nggak bisa kita tulis vertikal kayak gini, nggak bisa gitu, atau horizontal gitu, nggak bisa. Ini saya cuman mengandaikan, jadi dia itu vertikal dan horizontal untuk isinya. Nah di sini kan sebetulnya dia full ya, jadi saya nggak pengen dia full. Di sini saya ubah juga covernya jadi contain, atau nanti kita coba tes kalau misalnya ini dia contain. Jadi kita pengen, let's say yang pertama itu adalah dia ada di tengah, berarti kita panggil center. Untuk yang vertikalnya center, berarti yang kanan secara vertikalnya center, secara horizontal center, makanya dia akan ada di tengah. Nah, kenapa dia tengahnya di sini bukan di sini? Karena kita tidak berikan sebuah tinggi. Jadi website itu perlu diberikan tinggi nih, tinggi dari atas ke bawah. Gimana caranya? Berikan saja di sini high ya, itu adalah 100 VH kayak gini. Jadi nanti dia akan ada di tengah. Tapi ingat, balik lagi, kalau misalnya kalian bikin dia konten, dia akan mengikuti dari besar daripada tingginya. Berarti kita harus ubah background size-nya itu jadi let's say misalnya 500 pixel, oke lah ya. Saya refresh. Nah, barulah dia akan ada di tengah. Namun tidak mempengaruhi ukuran dari gambar background kita kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya saya pengen dia ada di tengah tapi di kanan? Ingat, di kanan itu horizontal. Berarti yang kita ubah yang bagian horizontal. Horizontal ada di kanan. Di sini saya coba misal ganti jadi right. Nah, nanti dia ada di tengah tapi di kanan. Terus kalau misalnya mau di kiri, ya ini yang diganti. Nah, nanti dia ada di kiri. Terus kalau saya pengennya dia ada di kanan tapi ada di atas gitu, kayak di sini berarti ya. Berarti kita bikin top di sini jadi right. Nah, nanti dia ada di tengah tapi dia ada di atas tapi di kanan. Atau saya pengennya dia ada di bawah tapi di kiri. Berarti kita bikin bottom left gitu. Nah, nanti dia ada di kiri sini. Kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Tidak seperti biasanya, ternyata waktunya cuman sebentar yang kita ambil hari ini karena kebetulan baterai saya juga udah mau habis dan harus membuat sebuah
tugas dan juga ngupload itu ya dokumentasi. Jadi mungkin materi kita di situ dulu, karena sesuai dengan yang kemarin saya janjikan, hari ini kita background dan textile dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin udah mulai asik ya, karena kita udah mulai masuk ke project gitu, on project lah ya, karena udah ngedit kan. Kira-kira ada pertanyaan untuk teman-teman? Kalau ada silahkan ditanyakan di bagian kalau malu ya, kalau malu bisa ditanyakan di text chat kita atau bisa langsung open mic. Ini untuk dokumentasinya saya cukupkan, nanti saya share. Oke?